Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan membahas dan ingin menanggapi sebuah video yang viral, yaitu penceramah atau seorang ustazah yang menyampaikan dakwanya dan ingin mengambil contoh namun salah dalam mengambil langkah karena dia menyebut orang di dalam dakwanya dan yang disebut ialah Ban Haji Rhoma Irama dan putranya. Dan inilah yang ingin saya bahas. Kemudian ada salah seorang yang berkomentar di video saya yang menyuruh saya berkomentar melalui video untuk menanggapi, yaitu seperti apa tanggapan saya menanggapi video Ban Haji Rhoma Irama kepada keluarga Pak Jokowi, atau seperti apa tanggapan saya dengan video Ban Haji Rhoma Irama kepada Pak Prabowo dan keluarga Pak Jokowi. Dan saya sudah menonton atau mempelajari video itu karena sempat saya terdiam sejenak bahwa video yang mana yang dimaksud, dan saya mencari-cari videonya dan saya sudah menonton dan mempelajari video tersebut. Dan saya memohon maaf sebenarnya karena saya sudah mempelajari video itu ada kaitannya dalam politik dan saya paling anti atau menghindari yang namanya membahas politik, tapi saya akan mencoba membahas sedikit. Semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan harus kita pahami bahwa saya berdakwah seperti hujan. Hujan tidak memilih-milih tempat, maukah sumur, maukah danau, maukah lautan, dihujani semua. Begitupun dengan saya, tata cara saya berdakwah seperti hujan, tidak memilih-milih. Dan sebelumnya saya menyampaikan dakwah saya atau nasihat saya terlebih dahulu meminta maaf kepada Ban Haji Rhoma Irama apabila ada ucapan saya yang menyinggung atau menyakiti. Saya berharap dimaafkan dan kita saling memaafkan. Karena saya sadar diri ilmu saya sangat secuil, sedangkan saya ketahui bahwa ilmu Ban Haji Rhoma Irama itu lebih tinggi daripada saya. Tapi sebagai orang Islam harus saling ingat mengingatkan. Dan ini harus kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita semua, karena saya telah menonton video Ban Haji Rhoma Irama dan di dalam videonya dia menyampaikan di dalam dakwanya mengatakan bahwa orang tua Pak Jokowi itu Kristen, sehingga disitulah banyak orang yang mengatakan bahwa Ban Haji Rhoma Irama memfitnah ibunda Pak Jokowi. Kemudian disitulah banyak orang yang melakukan dosa namun tidak disadari karena menghina, mencaci dan lain sebagainya. Dan saya menyampaikan nasihat kepada Ban Haji Rhoma Irama ketika apa yang disampaikan oleh Ban Haji Rhoma Irama tidak benar adanya, bahwa orang tua Pak Jokowi itu Islam, maka Ban Haji Rhoma Irama harus meminta maaf kepada orang tua Pak Jokowi atau meminta maaf kepada Pak Jokowi. Apabila orang tua Pak Jokowi sudah almarhumah, maka Ban Haji Rhoma Irama harus meminta maaf kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi harus memaafkan, dan kita saling memaafkan sesama orang Islam atau sesama manusia. Dan apabila yang disampaikan Ban Haji Rhoma Irama di dalam dakwanya benar bahwa orang tua Pak Jokowi itu Kristen, maka Ban Haji Rhoma Irama tidak mesti meminta maaf, karena
dia menyampaikan sesuai yang ada dalam Al-Quran, bahwa kita harus menyampaikan apa adanya. Akan tetapi apabila yang disampaikan Ban Haji Rhoma Irama tidak benar, misalnya orang tua Pak Jokowi orang Islam, maka Ban Haji Rhoma Irama harus meminta maaf. Seperti itu. Jadi sebagai orang Islam, kita sebagai orang Islam jangan saling menyalahkan. Seperti itu. Kemudian, apa yang harus kita ambil pelajaran di sini ialah karena saya menonton dan Ban Haji Rhoma Irama hanya membaca di internet, kemudian menyampaikan dalam dakwanya sehingga ada orang video dan disebarkanlah video itu. Adalah yang potong video tersebut dan lain sebagainya, akhirnya menjadi yaitu jalan-jalan membuat dosa, namun sebagian banyak orang Islam tidak menyadarinya. Jadi pelajaran untuk kita semua, jangan mudah percaya atau mengambil berita di internet kemudian disebarluaskan kalau kita tidak tahu pas seperti apa permasalahannya, seperti apa kejadiannya, seperti apa yang sebenarnya, sehingga kita tidak mendapatkan dosa namun kita tidak menyadarinya. Seperti itu. Jadi ketika kita membaca atau melihat di internet kita harus mempelajarinya, baru kita sebarkan kalau itu sudah pasti. Kalau tidak pasti jangan. Seperti ini cukuplah Ban Haji Rhoma Irama yang mengalaminya. Dan ketika Ban Haji Rhoma Irama sudah meminta maaf, berhentilah kita saling mengejek dan mengolok karena itu akan menimbulkan dosa. Kemudian yang perlu kita pahami, siapa tahu ada orang beranggapan kenapa Ban Haji Rhoma Irama pendakwah, tapi kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu? Sebagai manusia biasa, pasti setiap manusia yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan ketika melakukan kesalahan, kita sebagai orang Islam harus saling mengingatkan. Dan ketika kita diingatkan, harus disadari kesalahan itu dan segera bertaubat dan kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah di dalam ajaran agama Islam. Kemudian selanjutnya yang saya ingin membahas yaitu kepada saudariku Ummi Laila agar segera membuat video untuk meminta maaf kepada Ban Haji Rhoma Irama dan putranya dan menjelaskan kepada netizen agar permasalahan ini cepat terselesaikan agar tidak banyak orang yang melakukan dosa namun tidak disadari. Kemudian perlu kita pahami bersama, saudara Islamku dimanapun berada, karena banyak yaitu saudara-saudaraku yang saya perhatikan mengejek, mengolok yaitu Ummi Laila, mengejek, mengolok yaitu Ban Haji Rhoma Irama, mengungkit yaitu masa lalu yang tak seharusnya diungkit. Ketika kita mengolok, mengejek, menghina, apa bedanya kita dengan orang yang kita olok? Jadi sama-sama kita mendapatkan dosa. Jadi itu yang harus kita pahami. Dan kita sebagai orang Islam berkewajiban untuk saling menasihati apabila ada saudara kita yang hilaf. Ada saudara kita yang bersalah, kita wajib memberikan nasihat dengan cara yang baik. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Jadi ketika kita mengejek, mengolok, bukan akan menghasilkan pahala tetapi akan menghasilkan dosa. Jadi seperti itu. Kemudian untuk saudariku Ummi Laila, ketika tidak segera membuat daripada video meminta maaf dan semakin orang meluas sehingga orang meluas menyebarkan yaitu video-video kebencian atau menghina, maka dosanya akan mengalir kepada Ummi Laila karena sumbernya dari situ. Jadi segeralah
membuat daripada video meminta maaf dan segera terselesaikan agar kita semua kembali di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang saya ingin jelaskan ialah yaitu sebagian banyak orang-orang Islam atau saudara-saudara Islamku yang berpikiran salah. Karena ketika orang digelar ustazah, digelar ustaz, digelar kiai, digelar ulama melakukan kesalahan, seakan itu dianggap bahwa orang yang tidak memiliki daripada harga diri. Dan sebagian banyak orang berpikir dan mengira kalau orang awam melakukan kesalahan tidak ada masalah, kan kita orang awam ji. Tidak ada masalah. Itu adalah pemikiran yang salah. Maukah orang awam, maukah ustaz, maukah kiai, maukah ulama. Namanya ketika melakukan kesalahan harus segera menyadari kesalahan, mengakui kesalahan dan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya manusia, itulah namanya hamba dan umat Rasulullah. Ketika kita mengaku hamba dan umat Rasulullah, harus diakui kesalahan dan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diulangi lagi, yaitu perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah yang ada dalam ajaran agama Islam. Ya, seperti itu. Kemudian yang saya ingin bahas selanjutnya, untuk mendidik anak tidak semudah membalitkan telapak tangan. Karena ada orang yang mengira bapaknya ustaz, bapaknya kiai, bapaknya ulama, kok anaknya menjudi, berzina, meminum bir dan lain sebagainya, melakukan narkotika dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Ketika orang tua sudah mengajari anaknya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak itu memilih jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala asalkan orang tua sudah mendidik sebaik mungkin. Karena ada contoh, yaitu saya akan menceritakan sedikit, yaitu kita ketahui bersama bahwa ada pemimpin khalifah yang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan kepada Abu Bakar dan dilanjutkan kepada yaitu Umar bin Khattab, pemimpin yang terbaik. Dan kalau pemimpin sekarang atau orang tua sekarang belum ada yang bisa menyamai, tidak usah berkata menyamai, mendekati, susah ada yang bisa mendekatinya, yaitu menjadi seorang tua yang bijaksana, pemimpin yang adil. Dan suatu ketika anaknya melakukan kesalahan, karena Allah Subhanahu wa taala menguji yaitu Umar melalui anaknya. Anaknya melakukan kesalahan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikisahkan Umar menghukum anaknya. Ini artinya bahwa ketika orang tua sudah mendidik anaknya, kemudian anak memilih jalannya, berarti itu semua kembali kepada Allah. Dan kita ketahui bersama bahwa Umar sudah dijamin masuk surga. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Umar melalui anaknya untuk dijadikan contoh untuk kita semua ini, bahwa manusia tidak ada kemampuan untuk mengubah hati seseorang. Yang mampu mengubah hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terdekat kepada Allah, dan dia tidak mampu mengubah hati pamannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kau hanya penyampai, yang memberi hidayah adalah saya. Jadi kita perlu ketahui bersama saudaraku bahwa seorang pendakwah hanyalah tugasnya menyampaikan, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
orang tua tugasnya mendidik anaknya, mengajari anaknya kebaikan, mendidik anaknya agama. Apabila anaknya memilih jalannya sendiri di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan contoh untuk kita semua bahwa manusia tidak ada hak, tidak ada kemampuan sedikit pun untuk mengubah hati seseorang. Yang dapat mengubah hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan saudaraku. Jadi saya berharap bahwa permasalahan ini segera didamaikan, segera kita rukun kembali, segera kita saling memaafkan, sehingga kita semua bisa kembali di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meraih namanya keselamatan dunia maupun akhirat, dan kita bisa menjadi penghuni surga. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan saudaraku. Bila ada ucapan saya yang menyinggung, saya berharap dimaafkan dan kita saling memaafkan. Dan itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.